Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan novel romantis Menunggumu di sini. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Api! Teriakan itu bergema di dalam toko, mencapai lantai kelima di mana Song Yan, Sukin, dan pelayan terkejut. Tanpa ragu, Song Yan bergegas keluar dari restoran, diikuti dengan erat oleh Sukin dan pelayan. Saat mereka melongok dari jendela restoran, mereka menyaksikan kekacauan yang terjadi di mal yang sebelumnya teratur. Seperti gaya magnet, orang-orang dengan cepat berkumpul ke satu arah. Di lantai kelima, anak-anak perempuan dan laki-laki bergandengan tangan dan berlari menuju sumber teriakan itu. Di lantai lain, orang-orang berlari ke posisi yang strategis atau mencoba naik eskalator. Banyak penonton pada umumnya meraih telepon mereka, baik untuk merekam peristiwa yang sedang terjadi atau melakukan panggilan darurat. Kejadian itu bermula di studio seni kertas yang terletak di sudut barat laut lantai kelima. Sayangnya, kebakaran terjadi saat guru seni kertas sedang mengajar. Menurut seorang saksi yang melarikan diri, seseorang diam-diam merokok di belakang kelas ketika api tidak sengaja menyala. Dalam kepanikan, orang tersebut mengambil tumpukan kertas, berusaha memadamkan api. Sayangnya, tindakan ini malah memperburuk situasi, menyebabkan sebagian besar produk kertas terbakar. Di tengah kekacauan itu, kelas itu menjadi neraka yang menyala-nyala. Gadis-gadis yang panik berteriak dan melarikan diri, bergabung dengan kerumunan yang semakin bertambah di luar. Namun, di tengah kegemparan itu, Song Yan melihat seorang gadis terjebak di dalam studio yang terbakar. Dengan tekad, ia dengan kuat mengetuk pintu kaca, menarik perhatian gadis itu. Kaget, gadis itu berbalik ke arahnya, dan Song Yan memberi isyarat kepadanya untuk mengikutinya. Mengerti maksudnya, gadis itu dengan tergesa-gesa mendorong kertas di sekitarnya. Sementara itu, Song Yan dengan cepat mundur ke dalam kerumunan sekali lagi, mempersiapkan langkah berikutnya. Sukin, khawatir akan keselamatan mereka, berbalik kepada pelayan dan dengan gugup bertanya tentang lokasi hidran kebakaran di mal. Sayangnya, pelayan terlihat bingung dan mengakui bahwa dia tidak tahu di mana letaknya. Dengan cepat memindai kerumunan yang berlari, Sukin melihat Song Yan berdiri di sisi yang berlawanan, mengamati situasi dari atas. Menjaga lokasi hidran kebakaran saat memasuki mal telah menjadi kebiasaan Song Yan. Prakarsanya membuahkan hasil, karena dia sudah mengidentifikasi hidran dan dengan cepat beraksi. Dalam hitungan detik, dia membuka hidran kebakaran, mengambil pistol air, memasang selang kebakaran, dan mengamankan satu ujungnya ke pintu air sebelum meletakkan pipa saluran. Di tengah rangkaian tindakan cepat ini, hanya 40 detik yang berlalu. Suara Song Yan menembus kerumunan yang panik, memerintahkan perhatian mereka. Semua orang, mundur! Seruannya membuat orang-orang berbalik dan menyaksikan pertunjukan Song Yan yang dengan mahir bergerak di sepanjang selang, menciptakan jalan baginya. Tanpa diketahui oleh penonton, pria itu seolah-olah muncul dari udara tipis. Meskipun api telah meluap selama hanya 1,5 menit, situasinya di dalam toko sangat suram. Dinding yang dilapisi kertas terlihat seperti lentera, terbakar dengan nyala api yang menari-nari. Jendela dari lantai ke langit-langit terbakar, membentangkan cahaya yang mengerikan. Di tengah kekacauan itu, gadis yang terjebak menangis, ketakutan melumpuhkannya. Saat orang-orang merekam adegan tersebut dengan telepon mereka dan meminta bantuan. Selang panjang terbentang di sekitar area itu. Song Yan memasang pistol air di ujung selang, melirik ke arah hidran kebakaran. Dengan tergesa-gesa, ia memanggil Sukin, yang telah menempatkan dirinya di dekat hidran, erat memegang katupnya. "Ke arah mana?" teriak Song Yan. Sukin menggunakan semua kekuatannya, memutar katup itu searah jarum jam. Air keran mengalir ke dalam pipa saluran, dengan cepat mengisi selang yang sebelumnya kempes, yang segera kembali ke bentuk bulatnya. Song Yan menarik selang itu dan dengan erat memegang pistol air dengan kedua tangan. Membidik ke ruangan seni kertas. Dengan postur tinggi, kaki panjang, dan ekspresi yang teguh, Song Yan terlihat seperti seorang pahlawan yang siap berperang. Para penonton yang terkejut, baik pria maupun wanita, terpikat, merekam adegan itu dengan telepon mereka. Dengan tekad dalam langkahnya, Song Yan memasuki bangunan itu, mendirikan penghalang di sepanjang jendela kaca. Ketika orang-orang menyaksikannya dengan kagum, ia meningkatkan suaranya dengan nada yang tegas. "Semua orang, mundur!" Para gadis itu memerah, hati mereka berdegup kencang, tetapi mereka dengan patuh mundur, menjaga telepon genggam mereka yang berharga. Di sudut ruangan yang terbakar, gadis yang terjebak tetap terdiam. Ketakutan membelenggunya. Song Yan mendekati gadis itu dengan langkah-langkah yang penuh tekad, mengulurkan tangan untuk meraih tangannya dan menariknya ke arahnya. Gadis itu berteriak, melemparkan dirinya ke pelukannya, berpegangan padanya seolah-olah nyawa bergantung padanya. Dengan satu tangan memegang pistol air dan tangan yang lain dengan erat memegangnya, Song Yan menggendongnya keluar dari pintu, menyerupai seorang kesatria pelindung yang membawa seorang putri dalam kesulitan. Teman gadis itu berlari mendekat untuk menerimanya, rasa terima kasih terlihat di matanya. Setelah berhasil menyelamatkan gadis yang terjebak, Song Yan berbalik melawan api, siap menghadapinya sendirian. Namun, para gadis itu tidak bisa menahan diri untuk berseru bersama-sama, kekhawatiran mereka jelas terlihat. "Jangan masuk," mereka memohon. "Terlalu berbahaya."
Song Yan tidak kembali ke kamarnya. Api berkobar dengan ganas di dalam, mengancam untuk melahap seluruh studio dan toko sebelahnya. Penting untuk segera memadamkan api tersebut untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Ketika Sukin tiba, dia melihat air mengalir di jendela kaca. Di seberang sana, api berwarna oranye berdansa liar, memercikkan tetesan kristal air. Warna-warna cerah kertas dan abu hitam tersebar karena semprotan kuat dari pistol air. Berdiri di antara air dan api, di tengah dunia kertas, kayu, dan debu, ada Song Yan. Tubuhnya tinggi dan tegap, punggungnya menghadap ke semua orang. Para penonton di dekat jendela kaca terdiam, tidak menyadari kapan itu dimulai. Pria itu mengenakan celana abu-abu biasa, seperti orang lain di luar sana, yang berlibur, berbelanja, dan makan. Dia tidak terbuat dari baja atau besi, tetapi dari daging dan darah, seperti orang biasa. Panas yang intens akan membakar saluran pernapasannya, dan api akan membakar tangannya. Seorang gadis mendorong Sukin dan bertanya, apakah kamu bersamanya? Sukin tersadar dari lamunannya dan menjawab, seperti seorang pahlawan. Gadis lainnya membetulkan, apa gambaran itu? Itulah dia. Iya, itu dia, setuju Sukin. Dia melihat seorang gadis yang telah diselamatkan dan mendekatinya. Apakah kamu terluka? Gadis itu membasahi wajahnya dengan air, maskaranya berantakan dan menggelengkan kepala. Aku hanya mengalami luka bakar ringan, tidak serius. Sukin memeriksa lengannya dan berkata, tidak parah. Cukup pergi ke apotek dan ambil beberapa obat. Saat dia berbicara, api dengan cepat padam. Suara Song Yan serak ketika dia berteriak, tutup pintu gerbang. Orang-orang sepertinya menerima perintah yang tak terucapkan itu, mengulangi satu sama lain, tutup pintu gerbang. Tutup pintu gerbang. Setelah beberapa putaran, orang yang terdekat dengan hidran kebakaran menutup pintu gerbang. Ruangan itu berantakan, dengan air hitam menggenang di lantai. Song Yan tertutup hitam dan abu dari kepala hingga kaki. Dia meletakkan pistol air itu, mencuci wajahnya dengan sembrono menggunakan air dari selang, dan mulai membersihkan kekacauan. Sukin mendekatinya dan melihatnya dari atas ke bawah. Apakah kamu terluka? Song Yan berjalan melewatinya tanpa melirik sekalipun. Sukin berdiri di tempatnya, melihat pemandangan yang suram di depannya. Air telah mengubah sisa-sisa yang terbakar menjadi pemandangan yang menakutkan. Akhirnya, dia berbalik. Para penonton mengikuti setiap gerakan Song Yan, penuh kagum dan rasa terima kasih. Namun, jelas bahwa dia sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini, memperlakukan mereka semua seolah-olah mereka tidak terlihat, tidak memperhatikan kehadiran mereka. Dia hanya fokus pada selang air. Beberapa gadis menawarkan tisu kepada Song Yan untuk menghapus air di wajahnya dan debu di pakaiannya. Dia menerima tindakan baik mereka tanpa penolakan, mengambil tisu dari orang-orang yang lewat. Song Yan dengan cepat meletakkan selang air kembali ke posisinya semula, memelintirkannya dan meletakkannya kembali ke hidran kebakaran. Staf manajemen mal juga tiba dan menariknya ke sisi untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Song Yan bertanya dengan dingin, apakah ada masalah dengan alarm kebakaran di mal Anda? Orang yang bertanggung jawab berdiri dalam diam, ingin berbicara secara pribadi dengan Song Yan. Namun, kerumunan penonton terlalu besar, dan pemadam kebakaran Siksidi telah tiba. Song Yan segera menyerahkan rekan-rekannya dari Siksidi, tanpa mengucapkan kata-kata tambahan, dan pergi. Orang-orang melihatnya dari rel-rel di semua lantai mal saat dia pergi. Dalam keheningan yang hikmat, Sukin masuk ke eskalator yang menurun, melihat Song Yan berdiri tegap saat dia turun. Rahangnya terkatup erat, pandangannya sedikit jauh. Terhilang dalam pikirannya. Eskalator turun dengan cepat, tenggelam ke dalam kedalaman di bawah, mengejutkan Sukin. Song Yan menghilang dari pandangan. Song Yan turun ke lantai pertama dan melangkah ke langit. Dia menelepon Departemen Inspeksi Brigade Pemadam Kebakaran Siksidi dan membuka percakapan dengan pertanyaan yang mendesak, selama penerimaan kebakaran Soho di Siksidi, apakah ada yang mengumpulkan uang di tim? Di ujung telepon, suara menjawab, maksud Anda apa? Ada alarm kebakaran di pusat perbelanjaan. Kembali untuk memeriksa secepat mungkin, perintah Song Yan. Tentang praktik korupsi Anda, perhatikan detailnya. Anda perlu mengutamakan tugas-tugas penting dan menyelesaikan semuanya. Ada keheningan sejenak, diikuti dengan bisikan ragu, kami akan periksa sebentar lagi, tidak, secepat mungkin. Jangan pernah meremehkan nyawa orang di bawah sana, Song Yan menutup telepon dengan frustrasi. Tanggung jawab pemeriksaan dan pencegahan kebakaran jatuh kepada atasan, membuat pekerjaan mereka lebih mudah dan memberi mereka berbagai sumber daya. Mereka yang menderita adalah mereka di bawah, yang mengorbankan nyawa mereka tanpa menerima kompensasi finansial. Ironinya tidak terlewatkan oleh Song Yan. Dia melangkah melalui pintu berputar pusat perbelanjaan, melihat bayangan dirinya di kaca. Wajahnya muram, dan ekspresinya tampak memancarkan keinginannya untuk melahap siapapun yang melintas di jalannya. Tepat saat itu, ponselnya berdering lagi. Itu adalah panggilan dari Li Meng. Song Yan curiga bahwa Siksidi sudah mengajukan keluhan kepada Shilitai. Dia bersiap untuk dimarahi, tetapi dengan kejutannya, panggilan itu tentang pemindahannya dan promosi. Dalam 2 tahun terakhir, Brigade telah mempertimbangkan untuk mempromosikan Song Yan beberapa kali, tetapi dia menolak, dengan alasan kurangnya pengalaman di antara perwira dan prajuritnya di bidang pemadam kebakaran. Bagaimanapun, Brigade Pemadam Kebakaran tidak ingin sembarang orang bergabung dengan mereka berdasarkan hubungan keluarga. Mereka lebih suka individu yang benar-benar berdedikasi pada pekerjaan. Ketika itu menyangkut masalah personel, mereka bahkan bersedia merekrut prajurit berusia 18 hingga 19 tahun.
Hati Song Yan tidak tahan untuk menimpakan beban pada rekrutan muda ini, jadi dia telah menunda promosi. Namun, tahun ini, dia mengambil inisiatif dan mengajukan permohonan. Tinjauan politik telah disetujui. Meskipun posisinya sudah disetujui sebelumnya, Anda harus menunggu pengumuman resmi tahun depan. Anda harus tetap berada di posisi Anda saat ini, kata Li Meng kepadanya. Ada kesempatan sebelumnya, tetapi Anda menolaknya. Anda selalu mengkritik birokrasi. Sekarang tiba-tiba, Anda mengubah pikiran. Song Yan hanya menjawab, aku semakin tua. Li Meng berpikir sejenak sebelum bertanya, apakah itu karena dia? Baru beberapa bulan yang lalu dia melihat Sukin lagi. Song Yan menjadi marah, mengerutkan keningnya. Tidak ada hubungannya dengan dia. Merasa kemarahannya, Li Meng dengan cepat mengubah nada bicaranya, bersiaplah saja. Komisaris politik memegang posisi yang kuat, dan mungkin akan memakan waktu beberapa tahun sebelum Anda bisa masuk ke jajaran tinggi. Terima kasih, Song Yan mengakhiri percakapan dan menutup teleponnya. Para perwira dan prajurit dari skuadron pemadam kebakaran Shilitai merasa cemas selama beberapa hari. Kapten mereka, Song, telah kembali dari liburan, tetapi ada sesuatu yang aneh padanya. Wajahnya membeku, memancarkan aura dingin yang tampak mampu menembus pandangan siapapun. Tidak peduli seberapa intens pelatihan itu, baik kebugaran fisik maupun pengembangan keterampilan, dia tidak pernah terlihat lelah. Para prajurit merasa rasa takut, tetapi tidak berani mengabaikan tugas mereka. Tidak ada yang berani mengganggu singa. Kejadian itu kebetulan, beberapa perawat di ruang gawat darurat rumah sakit militer ketiga mengalami keadaan pikiran yang serupa. Dokter mereka, Sukin, tidak terkenal karena suka bicara. Kekurangan ekspresiannya sering membuat orang bertanya-tanya apakah ada masalah saraf dengan wajahnya. Namun, kontras antara sikap, ringan, dan kebekuan yang dia pancarkan tidak dapat disalahkan. Selama operasi kecil pada hari itu, Sukin mengucapkan satu kata, jarum jahit. Baik Xiao Xi maupun Xiao Bei ragu, tidak yakin siapa yang harus menyerahkan alat itu. Respons mereka yang terlambat menarik perhatian Sukin. Seperti yang kemudian dijelaskan oleh Xiao Xi, pandangan dingin Sukin lebih tajam daripada pisau bedah nomor 11. Mengirimkan sensasi dingin ke tulang belakangnya. Hubungan antara perawat-perawat dan Sukin sangatlah profesional, dengan interaksi yang terbatas di luar pekerjaan. Sukin terkenal karena sifatnya yang tidak terduga, membuat rekan-rekannya selalu waspada. Meskipun cuaca yang dingin membuat orang-orang terbiasa dengan keheningan, Sukin tidak merasa ada yang perlu dikhawatirkan. Hari-hari berlalu tanpa banyak perubahan, bahkan ketika Song Yan menghilang. Sukin begitu sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Awalnya, pikirannya melayang untuk mencarinya selama istirahatnya yang demam, tetapi seiring waktu berjalan, itu hanya menjadi rutinitas yang hampa dan monoton. Pada beberapa hari pertama, video Song Yan yang heroik dalam pemadam kebakaran di mal menjadi viral di internet, memancing diskusi di seluruh kota. Banyak pengguna internet memuji keberaniannya. Sukin dengan sengaja menghindari menonton video tersebut dan menjauh dari percakapan yang terjadi di sekitarnya. Dia menolak untuk memikirkan tentangnya lagi, bahkan hanya untuk sejenak. Itu adalah hingga suatu malam ketika Sukin pulang ke rumah setelah seharian bekerja. Saat mendidihkan air, dia tanpa sengaja membuatnya meluap. Ketika dia membuka panci dan menghapus air yang tumpah, dia menemukan dirinya menatap kain yang basah dalam waktu yang lama. Pikirannya kosong, tanpa ada pikiran apapun. Lalu, dia berbalik dan melihat sekeliling ruang tamu yang kosong. Tiba-tiba, gambaran hidup Song Yan yang menyeret sapu lantai di sore musim gugur yang cerah menyapu pikirannya. Dia mengingat hari itu, ketika matahari terang dan hangat, memancarkan bayangannya ke lantai saat mereka bekerja bersama. Tetapi sekarang, itu adalah malam musim dingin yang dingin, dan kenangan itu terasa jauh. Dalam 6 bulan terakhir sejak pertemuan mereka jarang terjadi, tetapi mereka kadang-kadang tak terduga saling bertemu. Namun, sudah sebulan sejak pertemuan terakhir mereka di Six City, dan dia tidak pernah melihatnya sejak itu. Ruang gawat darurat masih dipenuhi oleh korban luka bakar dan pasien kecelakaan mobil, tetapi dia tidak pernah bertemu Song Yan lagi. Pada malam larut itu, Sukin berdiri sendirian di rumahnya yang sunyi dan redup, dan pada saat itu, kesadaran yang menyakitkan melintasinya, mungkin, nasib mereka telah berakhir. Kesadaran ini membuat api menyala dalam saraf Sukin. Dia mulai memperhatikan hidran pemadam kebakaran dan suara sirene di sekitarnya. Di jalanan, dia terus mencari tanda-tanda truk pemadam kebakaran dan dengan rajin mengamati ambulans di rumah sakit. Tapi semuanya sia-sia. Dia tidak pernah melihat Song Yan lagi, bahkan tidak pernah pergi ke tempat-tempat kebakaran di mana para pemadam kebakaran berada, berharap bisa melihatnya sekilas. Beberapa kali, dia tidak sadar meraih telepon genggamnya, hanya untuk menyadari bahwa dia hanya menatap nomornya. Tapi selain melihatnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Suatu hari, menjelang akhir bulan, ketika Sukin hampir selesai dengan shiftnya, ada ketukan di pintunya. Apa yang kamu butuhkan? Sukin menatap ke atas, matanya bertemu dengan seorang wanita muda yang tampaknya seumuran. Wanita itu tersenyum hangat, memancarkan rasa sukacita yang tidak sesuai dengan pasien. Wanita itu mendekat dan berkata, "Saya harap saya tidak mengganggu. Saya yakin Anda tidak mengingat saya." Dia masuk ke dalam ruangan dan duduk, meletakkan tas Hermes platinumnya di lantai. "Apakah Anda ingat ketika studio seni kertas Six City terbakar? Anda bertanya apakah saya terluka." Sukin dengan jelas mengingat kejadian yang dia sebutkan. Dia telah menyaksikan Song Yan menyelamatkan wanita ini dari kobaran api, memegang tangannya erat saat dia melempar dirinya ke pelukannya, bersyukur karena nyawanya berhasil diselamatkan.
Sukin menatapnya, mencoba mengingat wajahnya. Sedikit samar, tapi saya pikir saya mengingat Anda. Wanita itu memperkenalkan dirinya, nama saya Zhan Xiaoluo. Putri Menteri Zhan. Kamu Sukin, kan? Saya sangat mengenal kakakmu dan Xiao Yixia, Zhan Xiaoluo berkata, matanya berbinar-binar dengan kegembiraan. Apakah kamu tahu pemadam kebakaran itu? Siapa namanya? Song Yan, Sukin menjawab. Song Yan, Zhan Xiaoluo mengulang pelan. Nama yang bagus, seperti dirinya. Apakah kamu punya nomor teleponnya? Sukin terkejut. Mengapa kamu bertanya? Saya telah mencarinya cukup lama. Untungnya, seorang pegawai kantoran yang ada saat kebakaran mengenal kamu dan menyebutkan bahwa kamu bekerja di rumah sakit ketiga dan mengenalnya. Zhan Xiaoluo menjelaskan. Dia menyelamatkan nyawaku, dan saya ingin menemukannya untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya dalam sebuah makan malam. Sukin menatapnya, dan tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya. Ketika dia mengundang Song Yan makan bersamanya, apakah emosinya sejelas yang terlihat di mata wanita ini? Dia meragukannya. Emosinya terkubur dalam-dalam, matanya seperti air yang tenang, berbeda dengan mata wanita ini, yang bersinar terang dengan keinginan dan tekad.